Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1619 Pasukan Super. Seperti yang diharapkan, naga dan kekaisaran Phoenix telah bergerak. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita, sekte tertinggi, mudah diganggu? Perang, semua murid dari sekte tertinggi siap untuk perang. Kumpulkan semua informasi tentang naga dan kerajaan Phoenix dan bertarunglah. Hubungi keluarga kerajaan selatan. Kami telah membentuk aliansi dengan keluarga kerajaan selatan. Membunuh. Tanda seru tanda seru. Ketika pemimpin sekte tertinggi dari sekte tertinggi mengetahui bahwa murid-muridnya telah diserang, dia meraung dengan marah. Itu adalah pemimpin sekte tertinggi. Membunuh. Jika mereka ingin bertarung, maka kami akan melawan mereka. Sekte Soli gempar, dan wajah semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Soli dan Kekaisaran Naga Phoenix akan bertarung sampai mati. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Kerajaan Selatan dan Kekaisaran Naga Phoenix akan bertarung sampai mati. Di hari yang sama, Sekte Soli mengumumkan dimulainya pertempuran. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, keluarga Kerajaan Selatan juga mengumumkan dimulainya pertempuran. Kedua kekuatan super menyatakan perang pada saat yang sama, menyebabkan seluruh wilayah yang luas menjadi gempar. Ya dewa, seperti yang diharapkan, satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan telah bergabung. Pertempuran akan segera dimulai. Dengan bergabungnya kekuatan super, seluruh wilayah yang luas akan menjadi medan perang. Menurut rumor, Kekaisaran Naga dan Phoenix memiliki setidaknya 2 peringkat 9 pakar interpretasi kosong, atau bahkan 3. Kultus tunggal dan keluarga kerajaan selatan tidak punya pilihan selain bergabung. Semua kekuatan di area yang luas mengungkapkan ekspresi kaget. Mereka benar-benar telah menggabungkan kekuatan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kami takut kepadamu? Feng Luan dan Perdana Menteri Gui mengungkapkan ekspresi dingin ketika mereka mendengar deklarasi Sekte Tunggal dan Kekaisaran Naga Phoenix. Umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Kerajaan Naga Phoenix, Sekte Tunggal, dan keluarga kerajaan selatan akan bertempur sampai mati. Keesokan harinya, kata-kata Feng Luan menyebar ke seluruh area. Mereka datang ke sini untuk bertarung. Siapa yang takut pertempuran? Di seluruh area, ada 4 kekuatan super, dan 3 di antaranya telah menyatakan perang. Lingkup pertempuran pasti akan mempengaruhi seluruh area. Deklarasi perang dimulai, begitu pula pertempuran. Pada hari ketiga setelah deklarasi perang, pengawal naga dan divisi panah mata surgawi menyerang lagi, membunuh lebih dari 100 murid dari keluarga kerajaan selatan. Pada hari kelima, Sekte Solipsistik melakukan penyergapan dan menggunakan umpan untuk membunuh 5 penjaga naga. Pada hari ke-10, 500 ahli interpretasi kosong dari Kekaisaran Naga Phoenix bertarung dengan 300 ahli interpretasi kosong dari keluarga kerajaan selatan. Mereka kehilangan 30 ahli interpretasi kosong dan membunuh lebih dari 250 lawan mereka. Pada hari ke-15, keluarga kerajaan selatan mengirim orang untuk diam-diam menyerang kota kerajaan Naga Phoenix. Mereka membunuh 1 juta orang dan pergi. Pada hari ke-20, 1 juta orang dari ras asing di bawah keluarga kerajaan selatan terbunuh dalam semalam. Pada bulan pertama, area yang ditempati oleh keluarga kerajaan selatan dan sekte solipsistik di reruntuhan negara dewa mengalami serangan diam-diam dan menderita kerugian besar. Sialan, sial. Bagaimana Kekaisaran Naga Phoenix mengetahui informasi kami dengan sangat akurat? Mereka baru saja tiba di area yang luas. Pasti ada faksi yang memberi mereka informasi. Sebulan kemudian, perang antara 3 kekuatan super mengguncang seluruh wilayah yang luas. Setelah sebulan konfrontasi, Kerajaan Naga Phoenix berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Di dataran terpencil selatan keluarga Kerajaan Selatan, Patriark keluarga Kerajaan Selatan meraung marah. Di wilayah kami yang luas, kekuatan paling kuat dengan informasi adalah Kekaisaran Wuji dan klan He. Keduanya bisa memberikan informasi kepada Kekaisaran Naga Phoenix. Kepala sekolah tertinggi juga berdiri di sana dengan ekspresi muram. Dalam sebulan, masing-masing dari mereka telah kehilangan 5 hingga 600 ahli di tingkat kekosongan yang dalam. Ini mendekati 1/10 dari kekuatan mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Selanjutnya, kita harus memerintahkan beberapa faksi kecil untuk melayani kita.
Selain itu, hari ini, kita akan menuju ke Kekaisaran Wuji dan menanyakan apakah mereka telah memberikan informasi kepada Kekaisaran Naga dan Phoenix. Adapun klan He, kami akan langsung menghancurkan mereka. Patriark keluarga kerajaan selatan meraung dengan marah. Ayo pergi. Kami akan segera berangkat. Kepala sekolah tertinggi mengangguk dan segera terbang ke dinasti Wuji. Pada hari yang sama, berita tentang kepala sekolah tertinggi dan dua patriark dari keluarga kerajaan selatan pergi ke istana kekaisaran dinasti Wuji menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Klan He, yang menerima berita pada saat pertama, segera memanggil kembali semua murid mereka dan mempertahankan pohon suci. Hierarki tertinggi dan dua leluhur keluarga kerajaan selatan meninggalkan dinasti Wuji dan terbang langsung ke klan He. Dengan perlindungan dari pohon keramat, klan He bisa menahan serangan dari 3 ahli tak tertandingi. 10 hari kemudian, kekuatan tingkat pertama, gerbang debu, tiba-tiba menyerang naga dan dinasti Phoenix. 200 penjaga naga tidak siap dan terbunuh. Ao Yao, kerahkan semua anggota Spike Naga dan bunuh semua kekuatan yang dekat dengan keluarga kerajaan selatan dari hierarki tertinggi. 200 penjaga naga terbunuh. Mata Perdana Menteri Gui memerah saat dia memberi perintah kepada Ao Yao. Serangan Sekte Debu benar-benar melibatkan semua kekuatan lainnya. Dalam satu malam, 9 sekte teratai yang dekat dengan Sekte Solitaire langsung dihancurkan. Sekte Debu dan yang lainnya melarikan diri ke Sekte Solitaire dan lolos dari malapetaka. Namun, kekuatan kelas 1, Kekaisaran Taman Selatan, dipaksa oleh keluarga kerajaan selatan untuk bergabung dalam pertempuran dan berperang melawan Kekaisaran Naga dan Phoenix. Munculnya 3 pasukan kelas 1 menyebabkan pertempuran menyebar ke seluruh wilayah. Itu adalah pertempuran besar, pertempuran sengit. Pasukan kelas 1 dipaksa oleh Sekte Tunggal dan keluarga kerajaan selatan untuk mengambil tindakan, dan pasukan kelas 2 tidak akan bisa menghindarinya. 2 bulan kemudian, klan He dan klan He Sui bergabung dalam pertempuran Kekaisaran Naga dan Phoenix. Pertempuran menjadi lebih sengit. Pada bulan ketiga, Kekaisaran Wuji menyatakan bahwa mereka akan tetap netral dalam perang di wilayah yang luas ini. Setelah itu, Kerajaan Cahaya Surgawi menyatakan bahwa mereka akan tetap netral. Kekuatan kelas 2 dan lemah itu semuanya bergabung dengan Kekaisaran Wuji, tetap netral dan mencari perlindungan. 30% pasukan dekat dengan Kekaisaran Wuji dan tetap netral. 30% dari pasukan dipaksa untuk bergabung dengan Sekte Solipsistik dan Kekaisaran Wuji. Hanya 20% dari pasukan yang bergabung dengan Kam Kerajaan Naga dan Phoenix. Adapun 20% pasukan lainnya, mereka telah dihancurkan oleh Ao Yao dan anggota Naga Spike. Perang pahit berlangsung selama 8 bulan berturut-turut. Selama 8 bulan ini, puluhan juta orang terbunuh atau terluka. Pembunuhan dan penyerangan dilakukan setiap hari. Namun, pertempuran tingkat atas tidak meletus karena, menurut perkiraan kekuatan lain di wilayah yang luas, Naga dan Kekaisaran Phoenix mungkin memiliki 3 pakar tingkat 9 kekosongan yang berwawasan luas. Dalam situasi 3 lawan 3, tidak ada yang memiliki peluang untuk menang. Bahkan Master Sekte tertinggi dan Patriark keluarga Kekaisaran Selatan tidak berani bertindak gegabah. Melaporkan kepada Kaisar Phoenix, toko pil obat dan bengkel tempat kami telah didirikan di 200 kota. Kami dapat secara resmi membuka bisnis pada hari yang sama. 8 bulan kemudian, pertempuran yang mengerikan itu menemui jalan buntu. Dalam setengah bulan terakhir, tidak ada pertempuran skala besar yang terjadi. Seorang ahli dari Naga dan Kekaisaran Phoenix datang ke Istana Kekaisaran dan melapor ke Feng Luan. Oke, Feng Luan mengangguk dan mengambil cincin interspatial yang dia serahkan. Di dalamnya ada semua keuntungan dari toko obat dan bengkel tempa. Setelah 8 bulan pertempuran sengit, Kerajaan Naga dan Phoenix mampu mencapai kebuntuan total dengan 2 kekuatan super. Terlepas dari Istana Naga, sumber daya ini menyumbang sebagian besar. Bab 1620 adalah keluarga kaisar yang paling kejam. Harus ada masa damai di masa depan. Kami tidak terburu-buru. Kami akan terus bertarung dengan mereka setelah Xiao Xian bangkit kembali. Lan Qingyue, Guan Suking, dan gadis-gadis lain juga duduk di ruang kerja kekaisaran. Mereka memiliki senyum tipis di wajah mereka. Tanda seru. Selama perang 8 bulan, sebagian besar kerugian Naga dan dinasti Phoenix ada di pihak Istana Naga.
Sebagian besar orang yang tewas dan berpartisipasi dalam perang adalah anggota Istana Naga. Namun, Istana Naga tidak mengalami kerugian besar selama 8 bulan. Sebaliknya, kekuatan mereka terus meningkat. Karena hal inilah Kekaisaran Naga Phoenix mampu melawan dua kekuatan super, kekuatan kelas 1, dan banyak kekuatan kelas 2. Itu juga karena Istana Naga sehingga klan He dan klan Sui bersedia bergabung dengan Kam Kekaisaran Naga Phoenix. Ini karena Kekaisaran Naga Phoenix telah menjamin bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk menyerang di garis depan. Berbeda dengan sekte solipsistik keluarga kerajaan selatan, pasukan yang dipaksa bergabung dengan mereka harus menjadi yang pertama menyerang di garis depan saat mereka bertempur. Kita bisa membuang waktu dengan mereka. Saat ini, kami secara tidak langsung telah mempengaruhi lebih dari 1.800 kota. Penghasilan harian dari toko obat mujarab dan bengkel penempaan dapat menciptakan lebih dari 10 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Dalam setengah tahun, keluarga kerajaan selatan dan sekte solipsistik akan benar-benar kelelahan sampai mati oleh kita. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Setelah 8 bulan pertempuran, bahkan jika Istana Naga berada di garis depan, dan bahkan jika 3 atau 4.000 anggota Istana Naga mati, pemenang terbesar tetaplah Istana Naga. Mayat musuh dan sumber daya di cincin interspatial musuh sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga satu tingkat. Selain itu, anggota Istana Naga yang telah meninggal dapat dibangkitkan di Istana Naga, meskipun menghabiskan banyak sumber daya. Namun, sumber daya ini dapat ditebus dengan keuntungan dari bengkel tempa. Akibatnya, setelah perang 8 bulan, Istana Naga memiliki sekitar 15.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan, yang awalnya lebih dari 7.000. Di antara mereka, kekuatan para pemimpin sebanding dengan ahli alam kekosongan berwawasan tingkat 8. Lagi pula, perang ini memengaruhi 70% pasukan di wilayah yang luas. Ini karena lebih dari selusin pasukan kelas 2 dan 2 pasukan kelas 1 telah dihancurkan dalam perang ini. Banyak sumber daya dikirim ke Istana Naga. Di hutan kerajaan surgawi, Departemen Perang Iblis, Aokitian, dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam perang ini. Mereka telah mendatangkan malapetaka di hutan kerajaan surgawi. Jumlah mayat yang mereka peroleh dari binatang buas itu mencapai 20.000 hingga 30.000 dalam 8 bulan. Semuanya adalah binatang buas tingkat interpretasi batal. Perang hanya akan membuat Istana Naga semakin kuat. Adapun Kekaisaran Naga dan Phoenix, setelah mendapatkan banyak sumber daya, kekuatan mereka juga meningkat pesat setiap hari. Dibandingkan dengan Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Istana Naga, sekte solipsistik dan keluarga kerajaan selatan tidak diragukan lagi jauh lebih sengsara. Setelah 8 bulan perang, 6 hingga 7.000 ahli alam hampa telah jatuh. Masing-masing pasukan mereka telah kehilangan setidaknya setengah dari ahli alam hampa yang mendalam. Setelah 8 bulan perang, seluruh area yang luas dipenuhi dengan niat membunuh. Di waktu berikutnya, Kerajaan Naga Phoenix akan sepenuhnya menguasai kota-kota di bawah. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Karena perang ini, semua pasukan dibagi menjadi 3 kubu. Kekaisaran Wuji netral, dan mereka menentang keluarga kerajaan selatan dari sekte solipsistik. Mereka benar-benar 3 sisi. Dalam beberapa hari ke depan, Naga dan Kekaisaran Phoenix dapat menyerap lebih dari 1.800 kota dengan baik. Begitu mereka menyerap semuanya, kekuatan Kerajaan Naga dan Phoenix akan mencapai tingkat yang menakutkan. Itu akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Saudari Feng Luan, sumber daya di tanganmu seharusnya cukup untuk menaikkan level, kan? Lan Qingyue bertanya sambil tersenyum. Itu cukup. Saya akan kembali ke Istana Naga dalam beberapa hari ke depan. Feng Luan mengangguk sambil tersenyum. Lalu setelah kekuatan saudari Feng Luan menerobos lagi, bukankah kamu akan setara dengan ahli Wanshu setengah langkah? Guan Suking bertanya dengan sedikit terkejut. Jika aku berubah menjadi Phoenix Api, aku bisa bertarung melawan ahli alam umur panjang setengah langkah, tapi aku tidak bisa bertarung dengan tubuh Phoenix Api. Feng Luan berkata dengan samar. Mantan permaisuri dinasti Phoenix terkenal di seluruh benua yang luar biasa. Bahkan di wilayah laut yang mengalir, ada legenda permaisuri. Begitu dia berubah menjadi Phoenix Api, itu akan menimbulkan kecurigaan. Begitu dinasti Phoenix tahu bahwa dia masih hidup, mereka akan segera mengirim ahli alam umur panjang untuk membunuhnya. Oleh karena itu,
dia sama sekali tidak bisa berubah menjadi api Phoenix untuk bertarung. Lalu kapan saudari Feng Luan bisa menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain? Guan Suking memandang Feng Luan, yang mengenakan kerudung, dan berkata, "Secepatnya, ketika saya mencapai alam umur panjang, kami akan mengumumkan bahwa Kekaisaran Naga Phoenix akan dipromosikan menjadi sebuah kerajaan." Feng Luan menyentuh cadar di wajahnya, dan matanya berkedip dengan kilau dingin. Melaporkan kepada Permaisuri, seorang ahli yang tidak dikenal telah tiba di luar dan ada di sini untuk memberi hormat kepada Anda. Saat ini, suara seorang penjaga datang dari luar. Raja, ketika suara penjaga berakhir, suara seorang lelaki tua terdengar. Biarkan dia masuk. Feng Luan segera berkata ketika dia mendengar suara itu. Ya, seorang lelaki tua masuk. Seluruh tubuh lelaki tua itu ditutupi jubah merah menyala. Dia berjalan ke ruang belajar kekaisaran dan melepas topinya. Salam, Raja. Orang tua itu langsung berlutut dan berkata, "Bangunlah, api kecil. Jika ada yang Anda butuhkan, datanglah langsung." Feng Luan melambaikan tangannya ke arahnya dan bertanya, "Raja, ada berita. Leluhur Yun memintaku untuk berkonsultasi denganmu." Pria tua itu membungkuk dan berkata, "Apa itu?" Feng Luan sedikit mengernyit dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. "Menurut berita yang kami terima, bengkel penempaan benda suci dan bengkel Life and Death Pill akan mengirim para ahli untuk bersiap menghancurkan dinasti yang mulia." Orang tua itu juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Leluhur Awan bertanya apakah Anda membutuhkan klan Fire Cloud Sparrow untuk memulai perang dengan dua kekuatan utama." Apa? Di sekitarnya, Guan Suking dan gadis-gadis lain mendengar kata-kata lelaki tua itu dan ekspresi mereka sangat berubah. Mereka mengeluarkan teriakan ketakutan. Tidak bisa menahan mereka lagi. Feng Luan bertanya dengan cemberut. "Setelah semua kekuatan memulai perang, kita dapat menemukan dua kekuatan utama." Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. "Kalau begitu mari kita mulai perang. Jangan bertarung sampai mati." Jepit mereka. "Beritahu Little Yun bahwa dalam waktu 1 tahun, paling banyak 1 tahun, ketika saatnya tiba, saya tidak akan takut dengan lokakarya pil kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Dalam 3 tahun, kita akan menghancurkan kedua kekuatan itu." Feng Luan perlahan berdiri, dan aura yang kuat dipancarkan. Pria tua itu sedikit terkejut. Dia merasakan aura di tubuh Feng Luan, dan wajahnya dipenuhi dengan tekad. "Ya, Rajaku, dengan keberadaan klan Fire Cloud Sparrow kami, Rajaku, Anda dapat yakin dan berkembang." Pria tua itu berkata dengan tegas. Feng Luan mengangguk. "Yang mulia, kami berperang dengan dua faksi besar. Pakar mereka tidak punya waktu untuk datang, tetapi Anda harus berhati-hati. Berhati-hatilah dengan cara mereka yang lain untuk menargetkan kita." Pria tua itu ragu sejenak sebelum mengingatkannya. "Aku tahu." Wajah Feng Luan tenggelam dalam pikirannya. "Aku akan membuat persiapan." "Ya, maka nyala api kecil akan pergi." Orang tua itu membungkuk dan segera pergi. Bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci selalu menjadi masalah besar. Setelah sesepuh dari klan api Lark pergi, Feng Luan mengerutkan kening dan bergumam. Bab 1621 adalah keluarga kaisar yang paling kejam. Sejak Feng Luan kembali ke benua transendensi untuk berkembang, dari awal Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata hingga pil dan senjata Kekaisaran Naga Phoenix saat ini, dia selalu ditekan. Jika klan api Lark tidak ada, Kekaisaran Naga Phoenix mungkin akan langsung dihancurkan karena persaingan dalam bisnis pil dan senjata. Kemudian, lokakarya pil Life and Death dan lokakarya penempaan barang suci masih akan menjadi musuh Kekaisaran Naga Phoenix. Tanda seru. Kekaisaran Naga dan Phoenix ingin memonopoli senjata dan pil, dan lokakarya pil hidup dan mati serta bengkel penempaan barang suci tidak akan pernah mau membiarkan pasar diambil. Di masa depan, mereka akan menyerah atau akan terjadi perang besar. Ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan menghancurkan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Guan Suking dan gadis-gadis lain berkata kepada Feng Luan dengan sedikit kemarahan di wajah mereka. Ketika mereka berada di kuburan waria di wilayah Liuhai, lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci telah bergabung dengan klan binatang iblis untuk bergabung dengan kekaisaran aliran darah untuk menangani mereka. Permusuhan ini harus dibalas di masa depan. Tidak perlu terburu-buru.
Kami baru berkembang selama 4 tahun. Sekarang kami telah menempati begitu banyak domain, pengembangan kami jauh lebih cepat dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, kita akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan. Pada saat itu, kita sama sekali tidak takut dengan lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci. Kami pasti akan dapat menghancurkan mereka dalam waktu 3 tahun. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Sumber daya keuangan pasukan pada level ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka ditahan oleh klan Fire Cloud Sparrow, kita harus berhati-hati. Ketika mereka berada di wilayah laut yang mengalir, mereka tidak mengirim siapapun, tetapi mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Perdana Menteri Gui melanjutkan, di wilayah yang luas, situasi berkaki tiga telah terbentuk. Jika mereka ingin sepenuhnya menekan kami dan bahkan menghancurkan kami, hanya dinasti Wuji dan keluarga kerajaan selatan dari sekte solipsistik yang bersatu. Bukankah dinasti Wuji berhubungan baik dengan Little Xian? Terlebih lagi, ketika kami pertama kali datang ke sini, mereka bahkan mengirimi kami beberapa barang untuk menyatakan niat baik mereka. Guan Suking dan yang lainnya berkata, "Mari berharap begitu." Perdana Menteri Gui mengangguk. Aliansi berkaki tiga telah terbentuk di area yang luas. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika kita bertarung, itu tidak akan sesengsara setengah tahun terakhir. Selama perang besar, meskipun toko kami di wilayah naga dan kekaisaran Phoenix diusir, karena efek perang, penjualan pil dan senjata sedikit meningkat. Tapi sekarang, penjualan pil dan senjata di kedua keluarga kita akan langsung berkurang sepertiga. Ini sepertiga. Kita bisa menyerah pada tempat kecil di wilayah laut yang mengalir itu. Kami benar-benar tidak bisa menyerah pada wilayah yang luas sekarang. Namun, saat ini, di kota perdagangan di wilayah yang luas, puluhan tetua parubaya berkumpul di sebuah akademi yang memiliki landasan sejarah. Di antara mereka, ada Master Artefak dan Master Alkimia. Masing-masing memiliki status yang sangat tinggi. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci bukan hanya dua bengkel pil dan senjata paling kuat di benua transendental, mereka juga mengumpulkan ahli pil dan senjata paling kuat. Di kota bernama Tianyun ini, dua akademi pil dan senjata terkuat di wilayah yang luas berkumpul. Salah satunya adalah Life and Death Pill Academy, dan yang lainnya adalah Akademi Penempaan Benda Suci. Semua bengkel pemalsu dan pil yang kuat di wilayah yang luas berasal dari dua akademi ini. Kedua akademi ini juga dibuka oleh bengkel penempaan benda suci dan lokakarya pil Life and Death. Semua petinggi dari dua akademi berkumpul di gedung Dewan Akademi. Seorang lelaki tua dengan palu di tangannya melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Kerajaan Naga Phoenix berkembang terlalu cepat. Belum lama ini, mereka menguasai wilayah laut yang mengalir. Sekarang, mereka telah menaklukkan wilayah yang luas. Mereka sama sekali tidak mengizinkan kami memasuki wilayah mereka. Setelah setengah tahun bertempur, hanya sekte saya dan keluarga kerajaan selatan yang tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Tidak peduli apapun, selama kerajaan Naga Phoenix masih ada, kerugian kita akan sangat mengerikan. Di masa depan, jika kerajaan Naga Phoenix mengambil alih lebih banyak wilayah, kita juga bisa mundur dari wilayah yang luas. Di kursi seberang, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan janggut putih berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Kita semua memahami situasi saat ini. Markas besar telah memberikan perintah untuk melakukan apa saja. Pria tua yang memegang palu tempa berkata dengan ekspresi dingin. Dengan kekuatan kita, bahkan jika dua akademi besar mendukung kultus tunggal dan keluarga kerajaan selatan, mereka tidak akan dapat mengubah pekerjaan saat ini. Kecuali jika kekaisaran Wuji bergerak, jika tidak, akan sangat sulit untuk menghancurkan tripod berkaki tiga. Pria tua berambut panjang itu berkata langsung. Kalau begitu kita akan menuju ke kekaisaran Wuji. Selama mereka bersedia menawarkan syarat, kami akan setuju. Pria tua yang memegang palu tempa itu berteriak. Dikatakan bahwa kerajaan Wuji memiliki hubungan yang baik dengan setan langit. Jika kita ingin mereka bergerak, saya khawatir. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Hubungan. Sekarang Sky Demon sudah mati, hubungan apa yang dimilikinya? Di hadapan keuntungan, persahabatan itu benar-benar rentan. Pria tua yang memegang palu tempa berkata dengan wajah muram. Baiklah, kalau begitu,
Ayo pergi ke Kekaisaran Wuji secara pribadi. Pria tua berambut putih panjang itu berdiri dan berkata dengan lantang. Pergi, pergi, segera, 20 hingga 30 Grandmaster di aula terbang langsung menuju Kekaisaran Wuji. Di wilayah yang luas, Kaisar Wuji sekarang menjadi tanah suci. Perang tidak mempengaruhi seluruh kekaisaran. Selama periode waktu ini, banyak orang bergegas ke dinasti Wuji yang damai, yang membuat seluruh dinasti semakin makmur. Kota Kekaisaran Wuji didukung oleh Gunung Wuji, dan puncak gunung setinggi 20.000 meter. Dinasti Wuji memiliki 4 karakter agung, masing-masing setinggi 2.000 meter, terukir di Gunung Wuji. Seluruh kota Kekaisaran Wuji seperti kota abadi. Melaporkan kepada Yang Mulia, Akademi Pil Kehidupan dan Kematian serta bengkel penempaan benda suci di kota Tianyun telah tiba. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Yang Mulia. Di Istana Kekaisaran, seorang Kasim memasuki studi Kekaisaran dan melapor kepada Kaisar Kekaisaran Wuji saat ini. Oh, Akademi Pil Hidup dan Mati dan Akademi Penempaan Benda Suci. Raja Kekaisaran Wuji sedikit tercengang, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Biarkan mereka masuk. Pergi ke Gunung Wuji dan beritahu kedua leluhur. Hubungi kota King dan beberapa pejabat penting. Beritahu mereka bahwa ada orang-orang dari bengkel penempaan benda suci dan lokakarya Pil Life and Death datang. Tuan Bangsa Wuji berkata perlahan. Dia sudah bisa menebak mengapa dua kekuatan besar itu datang. Namun, dia tidak bisa lagi membuat keputusan tentang masalah seperti itu. Itu Kaisar. Kasim tua itu segera mengangguk dan berjalan keluar. Segera, ahli pandai besi dan ahli pandai besi masuk ke ruang belajar kekaisaran satu demi satu. Semuanya seperti yang diharapkan Raja Wuji. Kedua kekuatan besar itu berharap dinasti Wuji akan bergerak dan mengubah situasi berkaki 3 saat ini. Namun, dia tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, dia membuat mereka menunggu di samping. Bab 1622 adalah keluarga kaisar yang paling kejam. Ayah, leluhur. Ketika Wu Qingcheng datang ke ruang belajar kekaisaran, dia melihat ayahnya dan kedua leluhurnya di sana. Dia sedikit kaget dan langsung membungkuk. Qingcheng, duduklah di samping. Tanda seru. Wu Jiqing berkata kepada Wu Qingcheng. Ini ayah. Wu Qingcheng memandangi ruang belajar kekaisaran dengan rasa ingin tahu. Kedua leluhur datang sendiri, dan ada 5 menteri penting dinasti. Apa yang telah terjadi? Apa syarat yang ditawarkan oleh Sekolah Kehidupan dan Kematian dan Sekolah Penempaan? Ketika dia duduk, seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Patriark Dark Eye bertanya pada Wu Jiqing. 5 Elixir Master dan 5 Forging Master telah melayani kami selama 100 tahun. 50 pil kosong berwawasan peringkat 8 dan 50 senjata peringkat 8. Pil interpretasi 5 peringkat 9 batal dan senjata interpretasi 5 peringkat 9 batal. Raja Bangsa Wuji berkata langsung dengan ekspresi kaget di wajahnya. Mata gelap patriark dan patriark lainnya juga memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Ini, ayah kekaisaran, apa yang terjadi? Lokakarya Pil Hidup dan Mati dan bengkel penempaan benda suci akan. Wu Qingcheng mendengar percakapan mereka dan segera berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kedua kekuatan ingin kita menghancurkan kekaisaran Naga Phoenix. Wu Jiqing menatap putranya dan berkata, apa? Hancurkan kekaisaran Naga Phoenix. Mengapa mereka ingin menghancurkan kekaisaran Naga Phoenix? Selain itu, bukankah kita memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Naga Phoenix? Wu Qingcheng sedikit terkejut dan bertanya dengan lantang. Tentu saja, kekaisaran Naga Phoenix memblokir cara mereka menghasilkan uang. Saya tidak mengerti mengapa kekaisaran Naga Phoenix memiliki begitu banyak ahli pil dan senjata. Mereka benar-benar dapat memonopoli pil dan senjata kerajaan mereka sendiri. Raja Bangsa Wuji berkata dalam pemikiran yang dalam. Ayah, bukankah kita berhubungan baik dengan kekaisaran Naga Phoenix? Kenapa kita? Wu Qingcheng berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Pendeta Wang telah mengusir jiwa kegelapan dari tubuhnya. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Dan hubungan antara kekaisaran Naga Phoenix dan pendeta Wang jelas merupakan masalah pendapat. Sebagai raja, kamu harus mengutamakan situasi keseluruhan. Anda harus mengutamakan kekaisaran. Itulah raja yang baik. Qingcheng,
Jika kamu ingin menjadi penguasa Kekaisaran Wuji, kamu harus kejam. Kaisar itu kejam, dan negara di atas segalanya. Penguasa Wuji menatap Wu Qingcheng dan berkata perlahan. Hehe, jika kamu ingin mengambil posisi ayahmu, kamu harus menempatkan situasi keseluruhan di atas segalanya. Anda harus menempatkan kepentingan di atas segalanya. Saat itu, kekuatanku tak tertandingi di Kekaisaran Wuji kami. Saat itu, posisi ayah saya masih diwariskan kepada adik laki-laki saya. Jika Anda tidak memiliki keberanian, maka jangan ambil posisi ini. Qingcheng, bisakah kamu melakukannya? Mata gelap patriark tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama ribuan tahun, apakah dia akan berterima kasih kepada pendeta Wang karena telah menyelamatkan kota Wuqing selama sisa hidupnya? Jelas, ini tidak mungkin. Belum lagi pendeta Wang sudah mati, bahkan jika dia masih hidup, mereka masih akan mengutamakan Kekaisaran Wuji dan mengutamakan keuntungan. Sejak zaman kuno, raja yang kejam bukanlah lelucon. Jika mereka dilahirkan dalam keluarga kekaisaran, mereka bahkan bisa saling membunuh, apalagi yang lain. Aku tahu, Wu Qingcheng mengerutkan kening. Namun, kita tidak harus langsung menyerang kerajaan Naga dan Phoenix. Selama Naga dan Phoenix Empire tidak mengunci Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Forging Workshop, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Itu benar. Oleh karena itu, kami dapat menginformasikan Naga dan Phoenix Empire terlebih dahulu. Itu dianggap melakukan yang terbaik. Patriark Dark Eye berkata, jika itu adalah kerajaan lain, menurut Anda apa yang akan mereka pilih? Kekaisaran Naga Phoenix dan kita berdua adalah kerajaan. Kami berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika kita menghancurkan mereka, kita tidak hanya bisa mendapatkan semua wilayah mereka, tapi kita juga bisa mendapatkan hadiah dari Life and Death Pill Workshop dan Holy Item Forging Workshop. Selain itu, saya pikir hadiah ini terlalu sedikit. Kekuatan Dark Mark telah mencapai puncak interpretasi kekosongan level 8. Jika kita bergerak pada akhirnya, kedua kekuatan besar itu akan menaikkan tanda gelap ke level 9 tanpa interpretasi. Saya berharap Kekaisaran Naga Phoenix akan mengabaikan pengingat kita. Orang tua di sebelah nenek moyang mata gelap berkata sambil tersenyum. Leluhur lainnya dulunya adalah Raja Kekaisaran Wuji sebelumnya. Dia secara alami tahu bagaimana menghadapi situasi umum Kekaisaran. Raja Kekaisaran Wuji dan mata gelap mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Begitu mereka bergerak, hadiahnya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci adalah dua kekuatan di benua itu. Hadiah yang bisa mereka tawarkan pasti tidak terbatas pada apa yang mereka katakan. Mereka benar-benar dapat meningkatkan seorang ahli di puncak peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam ke peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Selain itu, jika mereka bergerak, itu sama saja dengan membantu Sekte Tunggal dan keluarga Kerajaan Selatan. Pada saat itu, mereka dapat menjadikan wilayah Naga dan Kekaisaran Phoenix menjadi milik Kekaisaran Wuji mereka. Ini akan menggandakan ukuran seluruh wilayah Kekaisaran Wuji. Di masa depan, 2/3 dari seluruh wilayah akan menjadi milik Kekaisaran Wuji. Masa depan Kekaisaran Wuji pasti akan menjadi semakin kuat. Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan menginformasikan Kekaisaran Naga dan Phoenix terlebih dahulu. Kami telah melakukan perbuatan baik dengan melakukan ini. Raja Wuji mengangguk. Menurutnya, mengingatkan Naga dan Kekaisaran Phoenix untuk membiarkan hidup dan mati mereka serta benda-benda suci memasuki kota sudah merupakan perbuatan besar. Ini bisa dikatakan perbuatan besar. Karena jika mereka melakukannya, hadiah yang akan mereka terima akan jauh lebih rendah, dan tentu saja mereka tidak akan menerima wilayah dan sejenisnya. Tentu saja, ada juga manfaatnya melakukannya. Mereka tidak harus menyinggung kerajaan Naga dan Phoenix, dan mereka tidak harus terlibat dalam pertempuran besar. Begitu mereka bergerak, mereka harus menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang mendalam dari Naga dan Kekaisaran Phoenix. Ayah Kekaisaran, izinkan saya secara pribadi melakukan perjalanan ke Naga dan Kekaisaran Phoenix kali ini. Wu Qingcheng ragu sejenak dan perlahan berkata dari samping. Baiklah, kalau begitu pergilah, Qingcheng. Ingat, kami juga memberi pendeta Wang hadiah yang sangat tinggi karena menyelamatkanmu. Anda tidak berutang terlalu banyak padanya. Wu Jiqing menatap putranya dan berkata dengan lemah. Ini ayah. Wu Qingcheng mengangguk.
Raja Wuji memerintahkan anak buahnya untuk memanggil master dari lokakarya Pil Life and Death dan lokakarya penempaan barang suci untuk diskusi lain. Pada akhirnya, Wu Qingcheng memimpin sekelompok orang di Shadow Lion dan terbang menuju kerajaan naga dan Phoenix. Yang mulia, Dragon dan Phoenix Imperial City tepat di depan kita. Dulu kota Kekaisaran Hati Es. 3 hari kemudian, sebuah suara terdengar di dalam sedan. Wu Qingcheng membuka matanya dan perlahan mengambil termos anggur di samping dan berjalan keluar. Dia melihat kota di depannya dan perlahan mengangkat botol anggur di tangannya. Secangkir anggur ini untuk Raja Pendeta. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku saat itu. Dia menuangkan anggur ke dalam cangkir dan perlahan menuangkannya. Cangkir anggur kedua adalah untuk iblis surgawi yang bahkan membuatku kagum. Dia perlahan menuangkannya dan menuangkannya ke tanah. Cangkir anggur ketiga adalah untuk diriku sendiri. Jalan seorang penguasa melampaui semua makhluk hidup. Kehendak saya ada di dunia. Surat wasiat saya ada di istana kerajaan Wuji. Semua makhluk hidup adalah bidak catur. Saya adalah pemain Go. Ini adalah jalan seorang penguasa. Bab 1623-1623, Aliansi dari 3 negara adik kuasa besar. Siapa di atas sana, segera turun. Di tembok kota-kota Kekaisaran Naga Phoenix, lebih dari 10 ahli bela diri yang mendalam terbang langsung ke langit. Mereka menatap dengan waspada pada orang-orang kota Wuking yang terbang ke arah mereka di langit, dan berteriak keras. Tanda seru, Pengadilan Kekaisaran Wuji, kota Wuking, datang untuk memberi hormat kepada permaisuri Naga Phoenix. Berdiri di atas putra-putra yang bangga, kota Wuking berkata dengan acuh tak acuh. Putra Mahkota Kekaisaran Wuji, kota Wuking. Lusinan ahli interpretasi kosong yang menjaga tembok kota menilai orang-orang kota Wuking dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengundang mereka, tolong. Tolong bawa aku menemui permaisuri naga dan Phoenix. Kota Wuking berkata langsung kepada mereka. Ya. Pemimpin di tengah mengangguk. Putra Mahkota Kekaisaran Wuji datang sendiri, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang penting. Yang mulia, Putra Mahkota Kekaisaran Wuji meminta untuk bertemu dengan Anda. Di Istana Naga Kekaisaran Naga dan Phoenix, Feng Luan, Guan Suking, dan gadis-gadis lain sedang duduk di taman belakang. Feng Luan terkejut ketika mendengar laporan dari pelayan itu. Wu Qingcheng ada di sini. Katakan padanya untuk menunggu di Imperial Study. Feng Luan berkata langsung dan berjalan menuju ruang kerja Kekaisaran. Permaisuri Naga dan Phoenix. Memasuki studi Kekaisaran, kota Wuking menangkupkan tangannya ke arah Feng Luan. Aku ingin tahu mengapa putra mahkota kota Wuking ada di sini. Feng Luan duduk dan memberi isyarat padanya. Hubungan antara Kekaisaran Naga dan Phoenix dan Kekaisaran Wuji tidak buruk, tapi jelas juga tidak baik. Ketika kedua negara berinteraksi, pada dasarnya demi keuntungan. Permaisuri Naga dan Phoenix, ada 2 hal yang membuat kota Wuking ada di sini. Alasan pertama adalah Pendeta Wang pernah menyelamatkan hidupku. Saya, kota Wuking, adalah orang yang bersyukur. Saya ingin memberi hormat kepada Pendeta Wang. Kota Wuking berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Tidak perlu memberi hormat, dan aku juga tidak bisa memberi hormat. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Putra mahkota kota Wuking, beritahu aku alasan kedua. Itu sangat disayangkan. Tidak banyak orang yang dikagumi kota Wuking dalam hidup kita. Generasi muda bahkan memandang rendah semua pahlawan. Hanya Pendeta Wang yang memerintahkan rasa hormat saya. Wu Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Hal kedua adalah kita memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan permaisuri naga Phoenix atas nama Kekaisaran Wuji kita. Oh, apa itu? Feng Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekaisaran Wuji kami telah berhubungan baik dengan lokakarya pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan benda suci selama beberapa generasi. Kali ini, 2 kekuatan besar datang untuk memohon kepada kita. Mereka berharap Kekaisaran Naga Phoenix dapat menghapus batasan pada mereka. Mereka berharap pasar itu bisa diserahkan kepada mereka. Wu Qingcheng melanjutkan. Kata-katanya menyebabkan pupil Feng Luan sedikit mengerut, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Ini adalah keputusan Kekaisaran Wuji Anda. Feng Luan menatap Wu Qingcheng dan langsung bertanya. Oh, Wu Qingcheng merasakan tatapan Feng Luan dan terkejut. Dia perlahan membusungkan dadanya dan berkata, kami telah dipercayakan oleh 2 kekuatan besar dari benua transenden untuk datang ke sini untuk menengahi.
Bagaimana jika kita tidak bisa menengahi? Feng Luan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, kalau begitu aku juga tidak tahu. Wu Qingcheng mengatupkan bibirnya dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci, bagaimanapun, adalah kekuatan paling kuat di seluruh benua. Ada lusinan setengah langkah interpretasi kekosongan peringkat 9 ahli dan 2 ahli umur panjang. Tidak bijaksana membuat musuh dengan kekuatan seperti itu. Kekaisaran Wuji kami juga datang untuk mengingatkan kami tentang kebaikan untuk menghindari kesalahan besar. Dia berkata perlahan, hehe, Feng Luan tersenyum. Karena kami berani mendorong lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan barang suci keluar dari domain, kami secara alami mengenal mereka dengan baik. Di wilayah yang luas, selama Kekaisaran Wuji Anda tidak menjadikan kami musuh, dua kekuatan utama dari benua luar biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Bahkan jika mereka bergabung dengan Sekte Tunggal dan keluarga Kerajaan Selatan. Saat Feng Luan berbicara, dia perlahan meminum seteguk teh dan menatap Wu Qingcheng dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Wu Qingcheng agak tidak wajar. Karena permaisuri naga Phoenix telah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa dilakukan Qingcheng. Wu Qingcheng berdiri dan menangkupkan tangannya. Namun, saya masih harus mengingatkan permaisuri bahwa dua kekuatan utama, bagaimanapun, adalah kekuatan teratas dari seluruh benua. Kami tidak mampu menyinggung mereka. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan keluar. Feng Luan menyaksikan Wu Qingcheng pergi, matanya bersinar. Hubungi Perdana Menteri Gui dan King Yue. Ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Feng Luan berkata kepada wanita tua di samping. Itu permaisuri. Segera, Perdana Menteri Gui, Lan King Yue, dan yang lainnya datang. Setelah mendengar kata-kata Feng Luan, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Satu-satunya sekte, keluarga Kerajaan Selatan, dan dinasti Wuji, tiga kekuatan super, memiliki total 5 ahli di level 9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saat ini, hanya Ratu Naga dan Kaisar Phoenix yang telah mencapai level 9 dari tingkat kekosongan yang dalam. Jika dinasti Wuji benar-benar bergerak melawan kita, kita akan mendapat masalah. Hal terburuk telah terjadi. Campur tangan dinasti Wuji dapat sepenuhnya mengubah situasi seluruh wilayah yang luas dalam sekejap. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan King Yue bertanya dengan cemberut. Xian kecil belum dibangkitkan. Bahkan jika dia melakukannya, kita masih dirugikan. Begitu dinasti Wuji benar-benar bergerak, kita hanya bisa mundur ke wilayah laut yang mengalir. Kata Feng Luan dengan wajah muram. Situasi hebat akan benar-benar hancur karena bengkel pil hidup dan mati, bengkel penempaan benda suci, dan dinasti Wuji. Akan sangat bagus jika Raja Naga bisa dibangkitkan. Dengan cara ini, kita bisa memindahkan Istana Naga ke laut kehancuran. Bahkan jika mereka bergabung, kita tetap tak terkalahkan. Perdana Menteri Gui berkata dengan cemberut. Seharusnya dalam waktu dekat. Menurut berita dari Istana Naga, tubuh naga Little Xian sudah mulai pulih. Lan King Yue menatap Feng Luan. Mari bersiap untuk yang terburuk dulu. Paling-paling, kita bisa bertahan selama 2 tahun lagi. Saat kami kembali, kami akan menghancurkan ketiga kekuatan utama di wilayah yang luas. Itulah satu-satunya cara. Feng Luan mengangguk, merasa agak enggan. Fire Cloud Sparrow sudah memulai perang dengan dua kekuatan utama. Dengan kekuatannya, itu pasti tidak menguntungkan. Apa yang diinginkannya sebagai gantinya adalah perkembangan yang stabil. Namun, itu tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kerajaan Naga dan Phoenix tidak punya pilihan selain mempersiapkan pelarian mereka. Feng Luan bahkan bergegas ke wilayah laut yang mengalir dalam semalam, mengubah sumber daya di tangannya menjadi kekuatannya sendiri. Di Kekaisaran Wuji, 3 hari kemudian, kota Wuqing mengirimkan jawaban dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Jawaban ini tidak membuat Kekaisaran Wuji marah. Sebaliknya, senyum muncul di wajah mereka. Naikkan pakar interpretasi kekosongan peringkat 8 tingkat puncak ke peringkat 9 interpretasi kosong. Hubungi Sekte Solipsistik dan keluarga Kerajaan Selatan. Kami akan menerima semua wilayah Kekaisaran Naga dan Phoenix. Jika Anda setuju, kami juga akan setuju. Kedua syarat tersebut diteruskan ke lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci. Pada akhirnya, kedua kekuatan besar itu mengertakkan gigi dan setuju.
Jika mereka kehilangan tempat seperti wilayah yang luas ini, bisnis mereka akan terputus seperlima. Jika mereka memotong sumber pendapatan mereka, mereka pasti akan membunuh mereka. Bab 1624 di bawah Aliansi Tiga Negara Adidaya tahun 1624. Hari ini, di dinasti pagi Kerajaan Wuji, Raja Kerajaan Wuji mengumumkan bahwa dia akan pergi ke daerah lain belum lama ini dan menemukan bahwa orang-orang di wilayah yang luas itu menderita karena perang. Dia sangat sedih karena wilayah yang damai dan luas telah jatuh ke dalam kobaran api perang. Raja Kekaisaran Wuji menyerukan perdamaian di wilayah yang luas dan konflik yang lebih sedikit. Raja dinasti Wuji berkata di Istana Kekaisaran bahwa sejak kemunculan dinasti Naga dan Phoenix, orang-orang di wilayah yang luas itu hidup dalam kemiskinan. Ada perang dan pembunuhan di mana-mana, menuduh Naga dan dinasti Phoenix tidak manusiawi. Tanda seru. Apa sebenarnya yang dimaksud dinasti Wuji dengan apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, mencela dinasti Naga dan Phoenix di depan umum? 3 hari kemudian, sebuah berita menyebar dari kota Kekaisaran dinasti Wuji dan menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Ketika semua orang di wilayah yang luas mendengar berita ini, mereka sedikit terkejut. Apa yang dimaksud Kekaisaran Wuji dengan ini? Itu memang seperti yang dikatakan Raja Kekaisaran Wuji. Sejak Kekaisaran Naga dan Phoenix tiba, kami gemetar sepanjang hari. Ketika mereka tidak datang, betapa damainya tempat kami. Itu benar. Saya sangat berharap bahwa Naga dan Kekaisaran Phoenix akan kembali ke wilayah laut mereka yang mengalir untuk menghindari peningkatan jumlah pembunuhan di wilayah kita yang luas. Jika Kekaisaran Wuji membantu satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan, kita benar-benar dapat menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. Tidak mungkin Kekaisaran Wuji bergerak, kan? Begitu mereka bergabung dalam perang, meskipun mereka dapat menekan Kekaisaran Naga Phoenix, mereka masih akan marah, dan api perang akan menyebar ke Kekaisaran Wuji. Kekaisaran Naga Phoenix hanyalah orang luar. Saya harap ketiga negara adidaya dapat bekerja sama untuk mengusir Kekaisaran Naga Phoenix keluar dari wilayah yang luas atau menghancurkannya. Saya setuju. Wilayah yang luas adalah wilayah kita. Mengapa kita harus membiarkan Kekaisaran Naga Phoenix membahayakan kita? Saat suara ini menyebar ke tempat lain, suara terdengar sekali lagi. Jalan-jalan dan gang-gang di area yang luas semuanya berbicara. Lambat laun, semakin banyak orang berteriak agar Kekaisaran Naga Phoenix keluar dari area yang luas. Bahkan beberapa kota yang diperintah oleh Kekaisaran Naga Phoenix dan beberapa kelompok prajurit tentara bayaran juga berpikir demikian. Sejak Kekaisaran Naga dan Phoenix tiba di area yang luas selama 8 bulan, seluruh area yang luas telah jatuh ke dalam api perang. Kota-kota yang diperintah oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix semuanya diperintah dengan paksa, dan hati rakyat tidak bersatu. Opini publik tiba-tiba meletus di seluruh area yang luas. Sial, untuk dapat menciptakan opini publik yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu pasti Kekaisaran Wuji yang menggunakan kekuatan mereka. Di Imperial Palace Kekaisaran Naga dan Phoenix, pemimpin klan He dan pemimpin klan Sui semuanya berkumpul di Istana Kekaisaran. Pemimpin klan He mengambil sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Feng Luan dengan ekspresi malu. Kekaisaran Wuji ingin berdiri di sisi kebenaran dan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menyerang kita. Kata pemimpin klan He Sui dengan wajah muram. Perkembangan kekaisaran berbeda dari sekte. Perkembangan sebuah kerajaan membutuhkan dukungan rakyat dan dukungan para ahli. Tindakan Kekaisaran Wuji jelas untuk membuka jalan bagi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Pemimpin klan He Sui, kamu memimpin klanmu untuk mundur ke tanah pohon suci klan He. Feng Luan melihat berita satu persatu dan ekspresinya agak canggung saat dia berbicara dengan pemimpin klan He Sui. HMPH, Kekaisaran Wuji benar-benar sesuatu. Perang, kebenaran. Mengapa Anda tidak mengatakannya ketika satu-satunya sekte membunuh hampir 100.000 orang tak bersalah? Pemimpin klan He meraung dengan wajah muram. Yang kuat adalah raja di dunia ini. Dengan bergabungnya dinasti Wuji, ayo mundur sekarang. Kami akan kembali 1 tahun kemudian. Feng Luan berkata dengan suara yang dah. Bab 1625, dalam ekspedisi ke wilayah laut yang mengalir. Semua murid dari sekte kami, dengarkan. Ikuti saya ke ekspedisi ke wilayah laut yang mengalir dan hancurkan kerajaan Naga dan Phoenix. Jangan biarkan siapapun hidup. Di reruntuhan kerajaan dewa,
sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di seluruh langit. Seluruh reruntuhan kerajaan dewa, yang membentang ribuan kilometer, dapat terdengar dengan jelas. Ini adalah suara pemimpin sekte tertinggi. Apa yang sekte kita coba lakukan? Tanda seru, tanda seru. Dalam sekejap, semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi sedikit terpana. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Semua orang melihat ke arah kekaisaran Wuji serempak. Perintah murid. Saat ini, di timur, para murid dari satu-satunya sekte terbang langsung ke langit. Semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi buru-buru berbalik, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Semua murid sekte solitaire telah datang. Ada lebih dari 20.000 murid elit, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Terutama di depan, ada lebih dari 2.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Setelah 8 bulan pertempuran, para ahli ini mewakili seluruh kekuatan sekte solitaire. Semua murid keluarga kerajaan selatan adalah peramal. Ikuti aku ke wilayah laut yang mengalir dan hancurkan kerajaan naga dan Phoenix. Beritahu mereka bahwa jika wilayah laut kecil yang mengalir ini berani memprovokasi kita, hasilnya adalah kehancuran mereka sendiri. Sama seperti semua orang di reruntuhan negara dewa dikejutkan oleh sekte solipsistik, suara Nangong Jianghe dari keluarga kerajaan selatan terdengar. Suaranya juga dipenuhi amarah dan amarah. Kami akan mematuhi perintah patriark. Para ahli dari keluarga kerajaan selatan di reruntuhan negara dewa terbang ke langit. Lebih dari 20.000 ahli dan murid menanggapi dengan keras. Satu-satunya sekte, keluarga kerajaan selatan, apakah mereka masih memiliki? Di reruntuhan kerajaan dewa, melihat dua pasukan menakutkan dari timur dan barat, keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka bergumam dan tiba-tiba menebak-nebak di hati mereka. 8 bulan yang lalu, pemimpin wilayah laut mengalir, naga dan kekaisaran Phoenix, datang ke wilayah kami yang luas dan memulai perang. Dalam 8 bulan, seluruh wilayah yang luas jatuh ke dalam kesengsaraan dan darah mengalir seperti sungai. Hari ini, Kekaisaran Wuji kami telah memutuskan untuk membuat naga berlumuran darah dan Kekaisaran Phoenix membayar dengan darah. Belum lama ini, Kerajaan Naga dan Phoenix melarikan diri ke wilayah laut yang mengalir setelah mendengar bahwa Kerajaan Wuji kita telah ikut campur dalam kekacauan di wilayah yang luas. Mereka melakukan kejahatan di wilayah kami yang luas dan menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mereka ingin melarikan diri. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayah kita yang luas mudah diganggu? Hari ini, Kekaisaran Wuji kita, bersama dengan Sekte Solipsistik dan keluarga Kerajaan Selatan, telah memutuskan untuk mengirim pasukan ke lautan wilayah perairan yang mengalir untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix untuk mencegah mereka kembali. Dengan sangat cepat, keraguan dan tebakan di hati setiap orang terpecahkan. Raja Kekaisaran Wuji langsung melayang di langit, dan suaranya tentang keadilan dan keluasan menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Semua orang terkejut. Beberapa hari yang lalu, sejak Istana Kekaisaran Wuji mengumumkan bahwa Raja Kekaisaran Wuji tidak puas dengan perang di wilayah yang luas dan mengutuk Kekaisaran Naga Phoenix, setiap orang memiliki firasat. Sekarang, akhirnya menjadi kenyataan. Boom boom. Boom boom. Pada saat ini, dari timur dan barat, semua orang dari Sekte Solitaire dan keluarga Kerajaan Selatan terbang menuju langit di atas Kekaisaran Wuji. Ya Dewa, lihat, itu adalah kelompok penjaga tertinggi dari Sekte Solitaire. Ada 7 ahli di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan semua ahli di belakang mereka mengendarai Skylark. Itu adalah kelompok pertempuran dari serigala berpola langit yang melolong dari keluarga Kerajaan Selatan. Semua dari 100 serigala berpola langit yang melolong berada di tingkat ke-5 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan semuanya menunggangi para ahli di atas tingkat ke-5 dari tingkat kekosongan yang dalam. Di belakang, bahkan jika mereka bukan ahli di tingkat kekosongan yang dalam, mereka masih merupakan kelompok pertempuran terbaik di wilayah kita yang luas. Grup pertempuran yang tak tertandingi. Kekuatan Kekaisaran Wuji adalah yang terkuat. Singa Bayangan, ras anak perusahaan terkuat Kerajaan Wuji, ras binatang iblis bayangan singa, lebih dari 1000 singa bayangan. Itu terlalu mendominasi. Semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi memperhatikan 3 faksi besar di wilayah yang luas. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di wilayah mereka yang luas.
Bahkan yang terlemah berada di level Transcendent 9. Hanya dengan melayang di langit, mereka mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Biasanya, faksi manapun dapat menyebabkan wilayah yang luas itu bergetar 3 kali. Sekarang 3 faksi utama telah bergabung, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Itu sangat menakutkan. Kami akan berbaris ke wilayah yang luas. 10 hari kemudian, kami akan kembali dengan penuh kemenangan. Keyakinan yang kuat dan suara lurus terdengar saat sosok-sosok terbang menuju bagian depan pasukan Kekaisaran Wuji. Dari ketiga tim, yang paling kuat adalah pasukan Kekaisaran Wuji. Ada hampir 50.000 ahli, yang kira-kira 2 kali lebih banyak dari Sekte Solilokui dan keluarga Kerajaan Selatan. Selama 8 bulan ini, Kekaisaran Wuji yang netral tidak mengalami kerugian apapun. Sebaliknya, kekuatan mereka telah meningkat banyak. Saat ini, kekuatan Kekaisaran Wuji hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan gabungan Sekte Kesatuan dan keluarga Kerajaan Selatan. Kekaisaran Wuji benar-benar menjadi kekuatan super terkuat. Semua pasukan yang mengikuti kita dalam pertempuran, segera ikuti AS. Sosok Master Sekte tertinggi langsung muncul di depan Sekte Kesatuan saat dia berteriak dengan dingin. Di wilayah yang luas, semua kekuatan yang berada di tingkat kedua ke atas, ikuti kami dalam pertempuran. Patriark keluarga Kerajaan Selatan juga berteriak. Haha, School of Life and Death Elixir dan School of Secret Item Forging akan berperang bersama. Mari kita saksikan beberapa orang sembrono mati. Sekte Serigala Hijau siap berperang. Sekte Gunung Hijau bersedia berperang untuk wilayah seluas 100.000 km. Sekte, dan dinasti yang telah lama mengetahui tentang pertempuran segera terbang bersama semua pendekar pedang. Mereka tiba di belakang 3 negara adidaya, dan tidak ada sedikit pun kejutan di mata mereka. Mereka telah menerima berita tentang 3 negara adidaya yang bergabung untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix dalam 2 hari terakhir, dan mereka telah lama membuat persiapan. Satu-satunya kejutan adalah bahwa mereka awalnya berencana untuk menuju ke Kerajaan Naga Phoenix dan langsung menghancurkannya, mengubahnya menjadi wilayah laut yang mengalir. Namun, ini tidak berdampak banyak pada mereka. Dengan aliansi dari 3 negara adidaya dan kekuatan hampir semua ahli di wilayah yang luas, bukankah akan mudah untuk menghancurkan wilayah laut yang mengalir? Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan wilayah laut yang mengalir, maka akan sia-sia bagi mereka untuk menjadi salah satu dari 10 wilayah besar di wilayah yang luas. Orang harus tahu bahwa wilayah-wilayah mereka yang luas dan jumlah ahli lebih dari 10 kali lipat dari wilayah yang luas. Semua kekuatan, ikuti kami. Tatapan guru bangsa Wuji menyapu semua orang di belakangnya, dan jejak kepercayaan diri yang kuat muncul di wajahnya. Ada sekitar 120.000 orang, dengan makhluk terendah di alam transendensi peringkat 9, alam interpretasi kosong, dan binatang iblis. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Di seluruh wilayah yang luas, 90% ahli ranah interpretasi kosong telah berkumpul. Ayo pergi. Wajah kepala sekolah tertinggi menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia meraung. Ya, Auman mengaum. Semua orang segera merespons. Binatang iblis, merasakan niat pertempuran yang intens, mengaum. 120.000 tentara yang kuat dengan cepat terbang menuju wilayah laut yang mengalir. Dengan kecepatan mereka dapat tiba dalam 5 hari. Menurut dinasti Wuji, mereka akan kembali dengan penuh kemenangan dalam 10 hari. Ini karena mereka sama sekali tidak menaruh wilayah laut yang mengalir di mata mereka. Bab 1626 berangkat untuk menaklukkan wilayah laut yang mengalir. Ledakan, ledakan, ledakan. 120.000 orang, besar dan perkasa. Meski jumlah mereka tidak bisa mencapai puluhan miliar orang, mereka semua adalah pakar terkuat di wilayah yang luas itu. Yang terlemah berada di peringkat ke-9 dari alam luar biasa. Konsep macam apa ini? Tanda seru. Salah satu dari mereka, jika ditempatkan di wilayah laut yang mengalir, akan mampu membangun klan 1000 tahun. 120.000 orang ini adalah eksistensi terkuat di antara ratusan miliar orang di wilayah yang luas. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan sebagai satu dari sejuta ahli. Terutama di bagian depan. 6 tetua berdiri di depan. 3 leluhur Kekaisaran Wuji semuanya mengendarai singa bayangan gelap dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Singa bayangan gelap sepanjang 10 meter memiliki wajah yang bermartabat,
dan ki iblis yang menakutkan bergetar. Martabatnya tidak bisa diganggu-gugat. Kepala sekolah tertinggi berdiri di atas tubuh seekor burung hijau raksasa dari peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Burung hijau raksasa, yang melebarkan sayapnya dan panjangnya 20 meter, juga mengeluarkan ujung yang tajam. Kedua leluhur keluarga kerajaan selatan mengendarai dua raja serigala sayap langit dengan sayap besar. 6 ahli tingkat atas dari peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang dalam, keberadaan yang tak terkalahkan di wilayah yang luas. Ketiga kekuatan super itu hampir menggunakan semua kekuatan mereka. Kali ini untuk nyata. Kekaisaran Wuji sebenarnya memiliki 3 ahli dari peringkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ya dewa, bukankah mereka hanya memiliki 2 di masa lalu? Tak terkalahkan, barisan ini benar-benar tak terkalahkan. 6 ahli di tingkat 9 dari tingkat kekosongan yang mendalam dan lebih dari 40 ahli di tingkat 8 dari tingkat kekosongan yang mendalam membunuh Kekaisaran Naga Phoenix adalah sepotong kue. Kekaisaran Naga Phoenix paling banyak 50-50 dengan satu-satunya kultus dan keluarga kerajaan selatan. Tapi sekarang, kekuatan kerajaan Wuji hampir tidak lebih lemah dari 2 kekuatan super itu. Pertarungan ini, ada 100% peluang untuk menang. Kita harus menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix di wilayah laut yang mengalir dan membiarkanmu menjadi sombong. Karena kamu berani datang ke wilayah kami yang luas dan memulai perang, kamu pantas mati. Di reruntuhan kerajaan dewa, semua orang memandang dengan kagum saat semua faksi di wilayah yang luas terbang menuju wilayah laut yang mengalir. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan menuju perjalanan ini. Tidak peduli apa, Kekaisaran Naga Phoenix adalah orang luar dan penyerbu. Merekalah yang memulai perang. Sekarang semua kekuatan di wilayah yang luas telah bergabung, itu mengasyikkan. Penyerbu harus mati. Namun, pada saat ini, Feng Luan, Lan Qingyue, dan yang lainnya yang berdiri di atas Xiaolan tidak tahu bahwa seluruh pasukan di wilayah yang luas itu sedang mengejar mereka. Itu binatang raksasa barbarian goddess. Tampaknya ada banyak orang di atasnya. Apa yang mereka coba lakukan? Dinasti Wuji telah memutuskan untuk berurusan dengan mereka. Saya pikir Dewi Barbar dan dinasti Naga Phoenix sedang melarikan diri. Mereka harus menuju ke wilayah laut yang mengalir. Sepertinya mereka akan melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri, dinasti Wuji akan dapat menghancurkan mereka secara langsung. Merekalah yang akan memulai perang di wilayah kita yang luas. Feng Luan, Lan Qingyue, dan yang lainnya, yang berdiri di atas sosok Xiaolan dan memiliki telinga yang peka, samar-samar dapat mendengar suara-suara yang datang dari bawah. Ini membuat ekspresi mereka menjadi jelek. Tindakan dinasti Wuji bahkan lebih menjijikkan daripada sekte solipsistik dan keluarga kerajaan selatan. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung. Sekarang, mereka berjuang demi keuntungan, dan mereka berdiri di landasan moral yang tinggi, berjuang demi kedamaian di wilayah yang luas. Benar-benar memalukan. Sun Lingxiu berkata dengan sedikit jijik. Kita harus membalas dendam untuk ini. Lan Qingyue mengerutkan bibirnya. Basis kultivasi saya baru saja melangkah ke peringkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Segera, saya akan bisa bertarung melawan ahli tingkat kekosongan yang mendalam peringkat ke-9. Dalam 2 hingga 3 tahun, si biru kecil akan bisa berevolusi lagi. Setelah berevolusi, biru kecil bisa menyapu seluruh area yang luas. Kita tidak perlu terburu-buru. 1 atau 2 tahun. Kita bisa menunggu. Feng Luan melihat ke bawah ke wilayah di bawah. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Dalam menghadapi situasi ini, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin akan depresi dan kecewa. Namun, dengan Wang Xian, Lan Qingyue, dan Istana Naga di sekitarnya, selain sedikit keengganan, dia tidak merasa terlalu kecewa. Seperti yang dikatakan Lan Qingyue, jika dia diberi waktu 2 hingga 3 tahun lagi, bukankah mudah bagi Xiaolan untuk berubah menjadi binatang raksasa di alam umur panjang dan menyapu seluruh area yang luas? Suatu hari, kita akan kembali dan membuat seluruh area yang luas menghormati kita sebagai raja. Di belakang mereka, sekelompok menteri penting dari kerajaan naga dan Phoenix berkata dengan tekad. Xiaolan bepergian dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatannya, dia bisa mencapai wilayah Liuhai dalam sehari. Itu adalah dinasti Wuji, sekte solipsistik, dan keluarga kerajaan selatan,
serta sekelompok pasukan kelas 1 dan 2. Apa yang sedang terjadi? Beberapa jam yang lalu, dinasti Naga Phoenix melarikan diri ke wilayah laut yang mengalir. Semua kekuatan di wilayah kita yang luas sedang menuju ke arah itu juga. Apakah mereka mencoba membunuh kita? Ya dewa, hampir semua kekuatan di wilayah kita yang luas sedang bergerak. Mereka mencoba menghancurkan dinasti Naga Phoenix. Feng Luan menunggangi punggung Little Blue saat 3 faksi super terbang di belakangnya. Ketika semua orang di kota di bawah melihat pemandangan ini, keterkejutan muncul di wajah mereka. 3 faksi super sudah bisa mewakili wilayah yang luas. Wilayah yang luas ingin menghancurkan wilayah laut yang mengalir. Waktu perlahan berlalu. Feng Luan, Guan Suking, dan yang lainnya menggunakan 1 hari untuk kembali ke wilayah laut yang mengalir. Semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix kembali ke kota Kekaisaran. Feng Luan mengikuti Istana Naga dan kembali ke Istana Naga. Menilai dari situasi Little Xian, dia seharusnya segera bangkit. Sekelompok gadis segera datang ke kolam naga. Mereka melihat tubuh naga yang tergeletak di dalam dan berkata dengan lembut. Kali ini, mereka tidak mengambil hati kegagalan Kerajaan Naga dan Phoenix dan Istana Naga. Meski gagal, Istana Naga telah menerima peningkatan besar. Saat Wang Xian bangun, mereka masih bisa melanjutkan pertempuran. Waktu berlalu hari demi hari. Semua kekuatan di wilayah yang luas mendekati wilayah Liu Hai sedikit demi sedikit. Feng Luan dan yang lainnya tidak tahu bahwa 3 kekuatan utama datang untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. Seiring waktu berlalu, tubuh Wang Xian sudah terbentuk di Dragon Pool. Tubuh naga sepanjang 150 meter itu bersinar dengan pancaran 5 warna. 5 elemen beredar di tubuhnya. Dia berbaring di sana dengan tenang seperti objek surgawi. Aku hanya sedikit jauh dari menggabungkan hati terang dan gelap dengan tubuhku. Wang Xian, yang sudah lama sadar kembali, merasakan tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia saat ini dapat sepenuhnya dibangkitkan, tetapi dia tidak memilih untuk bangun. Jantung cahaya dan kegelapan telah sepenuhnya menyatu, tetapi dia ingin menggabungkan hati cahaya dan kegelapan dengan tubuh 5 elemen. Selama hampir 1 tahun kebangkitan, 60 hingga 70% dari waktu dihabiskan untuk keseimbangan antara jantung cahaya dan kegelapan dan 7 atribut. Sekarang, dia berada di langkah terakhir. Begitu dia berhasil, Wang Xian akan mampu menggiling 5 elemen di atas kepalanya dan menginjak tiang yin dan yang. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mendapat dorongan besar. Ini mungkin tidak sebanding dengan umur panjang setengah langkah, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat 9. Bab 1627 adalah kedatangan banyak orang kuat dari wilayah yang luas. Apakah wilayah Liu Hai ada di depan kita? Saat Wang Xian terbenam di kolam naga, 3 negara adidaya dan sekelompok orang kuat dari wilayah yang luas telah tiba di pinggiran wilayah Liu Hai setelah 5 hari. 120.000 orang kuat sedang melihat wilayah di depan mereka dengan sedikit rasa ingin tahu. Tanda seru. Ada 60 hingga 70 tempat di seluruh benua transendental pada tingkat wilayah laut yang mengalir. Dibandingkan dengan area yang luas, itu adalah tempat kecil yang tandus. Banyak orang tidak pernah datang ke wilayah laut yang mengalir sepanjang hidup mereka. Bukan karena mereka enggan datang, tapi karena sangat sulit bagi yang lemah untuk menyeberangi laut yang mengalir ke utara. Ayo terbang ke depan dan temukan kota untuk menanyakan arah. Tatapan dingin hierarki tertinggi menyapu matanya. Matanya mengandung niat membunuh yang samar. 120.000 orang terus terbang ke depan. Segera, sebuah kota muncul di garis pandang mereka. Dibandingkan dengan wilayah kota yang luas, kota di depan mereka tidak diragukan lagi jauh lebih sederhana. Tempat kecil seperti ini bisa menghasilkan kekuatan seperti naga dan Phoenix Empire. Ini sangat langka. Kedua leluhur keluarga kerajaan selatan menatap kota di depan mereka dengan jijik di mata mereka. Bukannya kamu belum pernah melihat kekuatan Kekaisaran Naga dan Phoenix sebelumnya? Kamu tidak bisa ceroboh. Salah satu leluhur Kekaisaran Wuji mengingatkan keluarga kerajaan selatan dan sekte solipsistik dengan enteng. Bukankah Kekaisaran Wuji Anda mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Naga dan Phoenix hanya memiliki 2 ahli di tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam? Karena mereka berdua, kenapa kita harus takut? Hanya dengan kekuatan Kekaisaran Wuji Anda seharusnya bisa langsung menghancurkan mereka.
Kepala sekolah tertinggi melirik ketiga leluhur kekaisaran Wuji dengan ekspresi tidak menyenangkan dan mendengus pelan. Sebelumnya, satu-satunya sekte dan keluarga kerajaan selatan berpikir bahwa kerajaan Naga Phoenix memiliki 3 ahli bela diri kekosongan tingkat 9, jadi mereka selalu sangat takut. Namun, mereka tidak menyangka kekaisaran Wuji akan memberitahu mereka bahwa hanya ada 2. Ini membuat mereka sedikit marah. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan begitu penakut. Hehe, kita baru mempelajarinya belum lama ini. Master bangsa Wuji tersenyum. Dari segi informasi, kekaisaran Wuji adalah yang terkuat. Namun, mereka baru menerima informasi ini setelah Naga dan Phoenix Empire pergi. Berdasarkan informasi yang mereka terima, mereka sudah bisa memastikan bahwa lelaki tua bernama Mosa sudah pergi. Dia bukan milik kerajaan Naga dan Phoenix. Ayo pergi, mau tidak mau aku ingin memulai pembantaian. Kaisar Selatan Jiang, dia berkata dengan dingin saat dia terbang menuju kota di depan mereka. Ledakan. Sosok kepala sekolah agung juga bergerak dan dia langsung terbang. Dia seperti badai lebih dari 10 tingkat saat dia terbang menuju kota di depannya. Tuan kota-kota ini, segera keluar. Kepala sekolah tertinggi terbang di atas kota, dan suaranya masuk ke telinga semua orang. Puci. Mendengar suara kepala sekolah tertinggi, semua orang langsung merasakan rasa manis di mulut mereka, dan seteguk darah keluar. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan pingsan. Ya dewa, apakah ini dewa? Sungguh menakutkan, suara yang hampir menghancurkan hatiku. Semua orang di kota terkejut saat mereka melihat ke arah kepala sekolah tertinggi dengan tak percaya. Segera setelah itu, mereka melihat pasukan 120.000 orang terbang ke arah mereka dari langit. Mereka bisa merasakan tekanan yang mengerikan dan niat membunuh dari semua orang di depan mereka. Tuan, saya adalah penguasa kota dari kota Willow Naga dan Kekaisaran Phoenix. Bolehkah saya tahu apa pesanan Anda? Seorang penguasa kota Parubaya terkejut ketika mendengar suara ini. Ketika dia terbang keluar dari kota Lord's Mansion dan melihat kepala sekolah tertinggi dan 120.000 pasukannya, dia terkejut dan segera membungkuk. Kekaisaran Naga Phoenix. Ketika kepala sekolah tertinggi mendengar kata-kata ini, matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Aku telah turun ke tempat kecilmu ini untuk menghancurkanmu. Kepala sekolah tertinggi mengangkat lengannya dengan kejam, dan telapak tangan yang bisa menghancurkan radius 10 km langsung mengembun di langit. Apa, dewa, selamatkan hidupku. Penguasa kota Liu City melihat bahwa pihak lain telah menyerang tanpa sepatah kata pun dan merasakan telapak tangan yang sangat besar di langit, dan hatinya sangat terkejut. Mati, lengan tirani kepala sekolah tertinggi melambai, dan telapak tangan yang menutupi radius 10 km langsung menyerang penguasa kota Liu City. Tidak bagus, lari. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aura yang menakutkan. Ya dewa, apakah mereka setan? Di bawah, ketika semua orang di kota melihat telapak tangan ini, mereka berteriak kaget. Telapak tangan yang menutupi radius 10 km, konsep macam apa ini? Bagi mereka, itu hanyalah hal yang menghancurkan dunia. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh kota tampak seolah-olah telah mengalami gempa bumi berkekuatan lebih dari selusin. Dengan satu serangan telapak tangan, semua bangunan runtuh. Di tengah, dalam 10 km, tanah tenggelam 50 meter. Lebih dari 100.000 orang meninggal secara langsung karena serangan telapak tangan ini. Tercengang, semua orang di kota Willow tercengang. Pakar macam apa ini? Bagaimana mereka menyinggung ahli seperti itu? Semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix, mati. Wajah kepala sekolah tertinggi mengungkapkan ekspresi ganas. Dia mengangkat lengannya lagi dan telapak tangan lain yang menutupi radius 10 km muncul. Ledakan, serangan lain dan seluruh kota tertutup debu. Teriakan, tangisan minta tolong, dan jeritan langsung menutupi seluruh kota. Semua orang yang masih hidup menatap hierarki tertinggi dengan ketakutan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di mata mereka, dia adalah iblis dari jurang maut. Baiklah hierarki tertinggi, tinggalkan beberapa orang untuk menanyakan kota Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix. Dark Eye Patriarch berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 orang terbang di depannya. Tuhan, ampunilah hidupku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku.
Lebih dari 10 orang yang tertangkap oleh Patriark Mata Gelap berteriak putus asa. Diam, dia berteriak pelan. Lebih dari 10 orang tampaknya terhipnotis dan mata mereka kusam. Segera, informasi keluar dari mulut mereka satu persatu. Ayo pergi. Setelah membunuh pembangkit tenaga listrik Kerajaan Naga dan Phoenix, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dark Eye Patriarch membuang lebih dari 10 orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kepala sekolah tertinggi terbang menuju kota Kekaisaran Naga Phoenix tanpa ekspresi. Sekte yang paling membenci Kekaisaran Naga Phoenix adalah Sekte Solipsistik. Awalnya, Sekte Solipsistik adalah yang terkuat di antara 3 negara adidaya, tapi sekarang, itu adalah yang terlemah. Seluruh pegunungan Solipsistik telah hancur. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Pasukan berkekuatan 120.000 terbang menuju kota Kekaisaran Naga Phoenix, meninggalkan kurang dari separuh orang di kota Willow dengan tatapan kaget. Musuh macam apa yang diprovokasi oleh dinasti Kekaisaran Naga Phoenix kita? Apakah dinasti Kekaisaran kita akan dihancurkan? Beberapa orang bergumam ketakutan. Para eksekutif kota yang selamat segera membuka lempengan batu komunikasi mereka dan mengirimkan berita itu. Pasukan ahli yang menakutkan dan tak terkalahkan telah tiba di kota Kekaisaran Naga Phoenix. Bab 1628 Tentara 1628 tiba. Pasukan yang menakutkan dan tak terkalahkan turun ke Kekaisaran Naga dan Phoenix. Informasi ini dengan cepat dikirim ke kota-kota dan menuju ke Kerajaan Naga dan Phoenix. Wilayah Liuhai saat ini sangat berbeda dengan wilayah Liuhai sebelumnya. Tanda seru, seluruh wilayah sepenuhnya dikendalikan oleh Kerajaan Naga dan Phoenix, baik itu keluarga, sekte, atau sekte, semuanya dibatasi. Satu kata dari naga dan permaisuri Phoenix dapat menghancurkan klan atau kekuatan apapun. Namun, dalam waktu singkat ketika Kekaisaran Naga dan Phoenix bersatu, semua lorong kota dibuka. Vicious Beast menyerang kota, binatang iblis mendatangkan malapetaka. Mereka tidak ada sama sekali. Suatu kali sebuah kota, bahkan jika itu adalah sebuah kota, bertemu dengan binatang buas yang menyerang sebuah kota, yang mereka butuhkan hanyalah satu informasi, dan pasukan Kekaisaran Naga dan Phoenix akan segera menuju. Di masa lalu, setidaknya beberapa kota di wilayah Liuhai diserang oleh binatang buas setiap tahun, dan puluhan juta orang dimakan oleh binatang buas. Sekarang, ini tidak akan terjadi sama sekali. Ketertiban memasuki setiap sudut wilayah Liuhai. Ini membuat orang-orang di wilayah Liuhai merasa sangat berterima kasih kepada naga dan permaisuri Phoenix. Seluruh wilayah Liuhai berkembang pesat, dan semakin banyak ahli. Laporkan, ada berita dari kota Liu bahwa pasukan yang menakutkan dan tak terkalahkan telah tiba di Kekaisaran Naga dan Phoenix. Seorang ahli membunuh ratusan ribu orang dalam 2 gerakan. Berita itu dengan cepat sampai ke istana Kekaisaran Naga dan Kekaisaran Phoenix. Apa? Tentara tak terkalahkan telah tiba. Membunuh ratusan ribu orang di kota Liu dalam 2 langkah. Ekspresi para pejabat penting kekaisaran berubah drastis ketika mereka mendengar berita itu. Yang Mulia Permaisuri ada di Istana Naga sekarang. Segera laporkan. Ekspresi menteri penting dari dinasti Naga dan Phoenix berubah drastis, dan dia buru-buru terbang menuju Istana Naga. Istana Naga tidak terlalu jauh dari kota kekaisaran, jadi informasinya dengan cepat dikirimkan ke Feng Luan. Apa? Feng Luan, yang bersama Lan King Yue, Guan Suking, dan gadis-gadis lain, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jangkauan satu gerakan bisa mencakup radius 10 km. Hanya seorang ahli di peringkat ke-9 dari tahap bela diri kekosongan mendalam yang bisa melakukan itu. Tentara yang tak terkalahkan lebih dari 100.000 muncul di dekat laut yang mengalir ke utara dan datang untuk menghancurkan kami. Ini harus menjadi area yang luas. Mungkinkah? Ekspresi Feng Luan sedikit berubah, dan pikirannya berubah 100 kali dalam sekejap. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Mungkinkah para ahli dari wilayah yang luas datang ke wilayah laut kita yang mengalir? Guan Suking dan gadis-gadis lain juga menyadari keseriusan masalah ini dan bertanya dengan ekspresi malu. 100%. Karena mereka berani datang, maka kerajaan Wuji pasti datang. Kata Feng Luan dengan wajah muram. Mereka telah datang. Dia tidak menyangka bahwa Kekaisaran Wuji benar-benar membunuh jalan mereka ke wilayah laut yang mengalir. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan Kekaisaran Wuji. Sekarang setelah mereka menyerah pada wilayah yang luas,
mereka masih mengejar mereka. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa ada permusuhan yang mendalam. Metode Kekaisaran Wuji sangat kejam. Begitu mereka memprovokasi mereka, yang terbaik adalah membasmi mereka. Mereka tidak salah, tapi api mengerikan muncul di mata Feng Luan. Ayo pergi. Ekspresi Feng Luan agak jelek saat dia segera terbang menuju kota Kekaisaran Naga Phoenix. Kami juga akan pergi. Perdana Menteri Gui, kirim anggota Istana Naga ke kota Kekaisaran Naga Phoenix. Lan King Yue dan gadis-gadis lain berkata dengan ekspresi serius. Itu Ratu Naga. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening dan mengangguk. Kelompok itu dengan cepat terbang ke kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran diubah dari makam demi human, dan seluruh dinasti sangat besar. Itu memiliki tahap ajaib dan banyak surga lainnya. Aula utama menjadi pusat dinasti. Tidak ada tembok kota di kota Kekaisaran karena Invincible Dragon dan dinasti Phoenix tidak membutuhkan tembok kota. Masukkan peringatan. Bersiaplah untuk pertempuran di utara. Feng Luan terbang ke kota Kekaisaran dan langsung berteriak. Suara dinginnya bergema di seluruh kota Kekaisaran. Bagaimana situasinya? Peringatan. Waspada untuk apa? Siapa yang berani menyerang naga kita dan dinasti Phoenix? Apakah ada invasi? Apakah itu binatang buas atau semacamnya? Siapa yang berani menyerang kerajaan naga dan Phoenix kita? Mereka mencari kematian. Ada 60 hingga 70 juta orang di seluruh naga dan Phoenix Imperial City. Sebagian besar ahli di wilayah Liuhai berkumpul di sini. Ketika mereka mendengar suara Feng Luan, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Siapa yang berani menginvasi naga tak terkalahkan dan Kekaisaran Phoenix di wilayah Liuhai? Peringatan. Utara. Mungkinkah? Namun, ketika para prajurit dan jenderal yang mengikuti Feng Luan untuk bertarung di area yang luas mendengar dua kata ini, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mungkinkah para ahli dari wilayah yang luas ada di sini, kan? Jika mereka ada di sini, maka para ahli dari Kekaisaran Wuji pasti ada di sini. Tidak baik. Ekspresi para prajurit dan jenderal berubah drastis. Cepat, cepat, segera menuju ke utara. Semua prajurit segera terbang ke arah utara. Karena tidak ada tembok kota, semua orang berdiri di dataran. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ratusan ribu tentara berbaris rapi. Di langit, ahli interpretasi kosong mengendarai semua jenis tunggangan yang kuat. Banyak ahli dari klan binatang setan juga melayang di langit. Di belakang mereka, warga penasaran dari kerajaan naga dan Phoenix berjumlah puluhan juta. Mereka berdiskusi dengan kaget, siapa penyusup yang membuat permaisuri secara pribadi datang. Semua orang melihat permaisuri di depan. Melaporkan kepada permaisuri, menurut informasi dari Willow City, dengan kecepatan penyusup, mereka akan tiba di kota Kekaisaran kita dalam 1 jam. Semenit yang lalu, ada pesan. Spirit Heart City di sepanjang jalan dihancurkan, dan lebih dari 1,5 juta orang meninggal. Menurut informasi, ratusan ribu pasukan dibagi menjadi 3 gelombang kekuatan. Satu persatu, pesan itu sampai ke telinga Feng Luan lagi, menyebabkan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tampaknya Kekaisaran Wuji juga telah tiba. Kali ini akan merepotkan. Guan Suking dan gadis-gadis lain mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Feng, 3 kekuatan dari wilayah yang luas itu bergabung. Ini adalah perang antara wilayah yang luas dan wilayah laut kita yang mengalir. Kami bukan tandingan mereka. Hanya ada satu cara sekarang, yaitu mundur dan mempertahankan Istana Naga. Perdana Menteri Gui menyarankan kepada Feng Luan dengan cemberut. Mundur dan pertahankan Istana Naga. Istana Naga tingkat 4 dapat bertahan dari serangan para ahli di bawah usia 10.000, dan kekuatan tempur anggota Istana Naga dapat ditingkatkan 4 kali lipat dalam jarak 1.000 km. Konsep macam apa ini? Mudah bagi seseorang untuk bertarung melawan 4 orang. Bahkan jika semua ahli di wilayah yang luas turun, Istana Naga tidak akan takut. Mundur dan pertahankan Istana Naga. Ekspresi Feng Luan berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan malu, tidak, dengan kekejaman para ahli di wilayah yang luas dan kebencian terhadap sekte solipsistik, jika kita mundur dan mempertahankan Istana Naga, mereka akan membantai seluruh wilayah Liuhai. Saudari Feng Luan, kita sama sekali bukan tandingan mereka. Ekspresi Guan Suking dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka bukan tandinganku.
Feng Luan mengepalkan tangannya dengan erat dan menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa begitu kamu berubah menjadi Phoenix Api, kamu akan mudah ditemukan. Jika Anda berubah hari ini, bahkan jika Anda membunuh mereka, identitas Anda akan terungkap 100% di masa depan. Setelah terungkap, dengan kekuatan dinasti Phoenix, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Lan Qingyue segera membalas. Ledakan. Kemudian, saat suara Lan Qingyue terdengar, gelombang aura menakutkan tiba-tiba menyerbu. Aura tak terlihat mengalir dari arah puluhan kilometer. Aura macam apa ini? Di bawah, semua prajurit terkejut dan mau tidak mau berseru. Di belakang mereka, ekspresi puluhan juta orang dari kerajaan naga dan Phoenix juga berubah drastis. Aura serangan gencar ini menyebabkan mereka gemetar. Kami bahkan tidak melihat sosok musuh, namun aura menakutkan dipancarkan, ini.